Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita baru saja mendengar kebenaran kesaksian-kesaksian, dan kita percaya kesaksian-kesaksian yang kita dengar itu untuk memberikan kekuatan kepada kita. Bila mana kita jadi anak-anak Tuhan, mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ya, saya senantiasa memakai bukan seperti Herodes. Herodes datang beribadah kepada Tuhan dengan satu motivasi yang tidak baik. Tapi saya mau seperti orang Majus, mau datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Saya punya satu kerinduan agar supaya kita semua jemaat Tuhan yang ada di sini bisa mendapatkan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Enak Bapak Ibu kalau kita mendapatkan janji-janji Tuhan dalam hidup kita, kita tidak perlu susah. Boleh orang mengatakan, ketahuilah hari-hari yang terakhir ini ada begitu banyak kesukaran-kesukaran. 2 Timotius 3. Ada begitu banyak kesukaran-kesukaran. Ketahuilah, memang Tuhan izinkan ada begitu banyak kesukaran-kesukaran. Tujuannya, kesukaran-kesukaran yang kita hadapi ini bukan kita lari daripada Tuhan, bukan kita marah kepada Tuhan. Tetapi waktu kita menghadapi kesukaran, kita datang sujud di bawah kaki Tuhan. Ya, karena Dia adalah sumber segala-galanya. Tapi saya tidak tahu bagaimana jemaat Tuhan. Apakah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan mengalami kesukaran-kesukaran, mungkin katakan mencari kerja susah, mencari ini uang susah, segalanya semua susah, sehingga kita mulai mundur, kita pakai dengan kekuatan sendiri. Padahal Tuhan bilang apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Malam hari ini malam penghabisan di dalam tahun 2000, penghujung di dalam 2025. Dan kita akan masuk di dalam 2026. Sekarang baru jam 7:30. Tidak lama saya khotbah. Karena saya tahu Bapak Ibu semua sekarang lagi lapar. Tapi tidak apa-apa, lapar jam 9 makan lebih enak. Bapak Ibu mau makan berapa banyak saja sebentar sudah disiapkan semua di belakang. Malam ucap syukur. Nah, malam hari ini Bapak Ibu, mari ada firman Tuhan yang Tuhan titipkan kepada saya. Di dalam 1 Timotius 2 ayatnya yang kedua. 1 Timotius 2 ayatnya yang kedua. Tadi pagi kita belajar ini dan saya mendapatkan banyak sekali di dalam 1 Timotius 2 ayat yang pertama. Saya mengajarkan kepada Bapak Ibu, sorry. Bukan 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-12. Tentang perikop di sini, ucapan syukur atas kasih karunia Allah. 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-12. Dikatakan di sini, ucap syukur atas kasih karunia Allah. 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Sampai di situ dulu. Rasul Paulus menuliskan firman Tuhan ini kepada Timotius. Ya, dia mengajarkan dan dia menasihatkan. Bapak Ibu, saya juga sebagai gembala, saya menyampaikan kepada Bapak Ibu, saya menasihatkan, saya mengajar dan saya menegur agar supaya kita tahu di dalam kehidupan ini harus senantiasa ada ucap syukur. Ucap syukur itu apa? Ada tahu berterima kasih. Ada berapa banyak orang 2000 tahun saja yang lalu ya sudah ada orang karakter daripada manusia tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu mengucap syukur. Padahal begitu banyak kita melihat pertolongan-pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita ikut Tuhan. Kita diajarkan
Dan firman Tuhan malam hari ini diajarkan kepada kita. Ya. Rasul Paulus katakan kepada Timotius, dikatakan di sini, ucap syukurlah atas kasih karunia Allah. Ya. Atas kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah itu adalah gift, adalah pemberian daripada Tuhan yang memberikan kepada kita sehingga kita bisa mengaku dengan mulut percaya Yesus Kristus sebagai juru selamat dari lubuk hati yang terdalam. Jadi kita jadi anak Tuhan seperti malam hari ini. Malam terakhir dari tahun 2025. Ucap syukur. Tadi kita sudah mendengar kesaksian-kesaksian yang ada. Ada ucap syukur. Ya. Ada orang ucap syukur, Pak, ini hari pesta. Tadi waktu saya pergi olahraga, saya pulang, saya lihat di dalam hotel itu, bikin hiasnya luar biasa. Ya. Saya bilang, apa ini? Mereka bilang, nanti malam ada mereka makan. Makan ucap syukur, tutup tahun. Ya, pestanya besar. Satu meja berapa harganya, uang yang begitu banyak. Saya tidak tahu, katanya keadaan ekonomi sekarang ini susah. Tapi kok bisa seperti sekian banyak mereka masukkan untuk mereka adakan ini acara ini. Ucap syukur kepada Tuhan. Tapi kita jadi anak-anak Tuhan. Kita ucap syukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan kepada kita. Ingat baik-baik. Di dalam tahun 2025. Kita kembali dulu ke belakang. Ingat tanggal 1 bulan 1 tahun 2025 yang lalu. Di luar mengatakan dan juga di gereja mengatakan tahun 2025 gelap. Ya. Artinya gelap itu sudah tidak bisa jalan. Tertutup semua, mata tidak bisa lihat, gelap. Bagaimana caranya? Tapi kok bukti sampai sekarang? Kita masih sehat. Bukti sampai sekarang kita masih eksis. Padahal sudah dikatakan gelap. Menceritakan kesusahan. Tapi kenapa kita bisa lewat? Ini kan semua ini kan karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan kita tidak akan bisa lewat. Kalau bukan Tuhan jalan keluar tidak ada. Maka itu kita harus tahu kita jadi anak Tuhan. Harus tahu ada ban-ban kamsyah kepada Tuhan. Secara manusia kita tidak mampu. Kita berpikir mungkin kita pintar. Kita berpikir mungkin terbatas ini pikiran kita. Waduh bohong. Saya tidak bisa. Lalui ini. Bagaimana? Ya. Kemarin ada orang karena tutup bank, ya harus membayar bunga sekian banyak. Dia katakan kepada saya tidak mampu, dia bilang, saya tidak kuat. Hari ini saya harus membayar bunga bank. Bank sudah kejar sama saya. Saya bersyukur jemaat sini tidak pakai uang bank. Bank sudah kejar sama saya harus membayar bunga bank sekian banyak. Tapi saya bolui. Bolui artinya tidak punya uang. Bagaimana? Bank bilang harus ini hari selesaikan. Kalau kau tidak selesaikan, kami duduk di tempat kamu dan kamu harus bayar itu bunga. Ayo. Sampai saya memikirkan, iya ya, betapa susahnya dari pagi sampai sore. Dan bank kasih deadline, tanggal jam 4 harus selesai dengan jumlahnya sekian banyak. Saya berpikir betapa susahnya. Tapi ada jalan. Tuhan berikan jalan keluar. Ada jalan keluar. Meskipun dia tabrak kiri, dia tabrak kanan dan lain-lain. Sebenarnya kalau kita hidup gena di hadapan Tuhan, kita seperti orang majus yang datang kepada Tuhan dengan punya satu ketulusan, itu tidak perlu tabrak kiri, tabrak kanan, tidur saja. Nanti kalau sudah tidur, nanti Tuhan yang kirimkan berkat. Karena itu janji Tuhan. Tidur saja. Mazmur 127 ayat 2 saya pegang. Tidur saja. Nanti Tuhan kirimkan berkat. Ya. Tidak perlu kita dengan susah payah harus cari. Tapi dia dengan begitu susah payah. Sampai susah. Dan terakhir dia bilang, tolong. Ya. Saya sudah tidak kuat lagi. Tolong. Nah, kita jadi anak-anak Tuhan.
Saya tidak tahu keadaan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dengar baik-baik. Tolong mama dengan anak jangan ngobrol. Dengar di sini. Nanti kalau mau ngobrol waktu di belakang, waktu kita sedang makan. Jangan khawatir, makan di belakang enak-enak. Sekarang ini dengar dulu, makan firman. Ya. Sekarang kita tahu. Kita belajar ucap syukur sama Tuhan. 1 tahun. Saya kalau berpikir, iya ya, gimana saya harus melalui ini hidup? Bagaimana saya harus menghadapi semuanya? Terbatas. Padahal kalau kita berpikir, kita ini yang sudah melalang buana. Saya bekerja dari tahun 77 sampai tahun 97, sekian puluh tahun. Orang bilang sudah laut Chenpei. Pusu laut Chenpei, laut kolairan, pengalaman terlalu banyak. Tetapi karena melihat keadaan seperti gini, waduh udah bisa. Tapi karena Yesus, akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada satu orang pun bisa datang kepada Bapa di surga. Ya. Dan Yesus katakan, aku datang ke dunia, aku lahir ke dunia ini untuk kalian, untuk saya. Masa dia tidak tolong? Dia sudah korbankan sekian lama. Jadi kita mari, Bapak Ibu, kita tahu berterima kasih sama Tuhan. Tadi pagi saya singgung di dalam doa pagi, orang kalau sampai susah dan Tuhan sudah tolong dan tidak tahu berterima kasih, jangan kita mimpi ke depan itu bisa sukses, tidak mungkin. Kenapa orang tidak tahu berterima kasih? Ya, karena dilihat dari jalannya bagus, lurus. Tapi tidak tahu ujungnya sampai masuk jurang. Berapa banyak manusia tidak tahu berterima kasih. Ada orang tanya kepada saya. Ya, bagaimana orang itu? Kenapa saya bilang? Dia tinggal sama engkau sekian lama, engkau didik sama dia sekian lama, engkau tolong sama dia sekian lama. Sekarang dia ketemu sama kamu bagaimana? Dia anggap apa tidak? Saya bilang jangan anggap. Ucapan terima kasih saja, ucapan Natal saja tidak pernah. Dia bilang kau percaya orang seperti itu orang bocai. Itu orang bocai, orang itu fanmian, orang itu balik muka. Kau percaya, dia bilang. Saya tidak pernah menginginkan dan saya tidak pernah menginginkan balas budi, tidak. Tapi bagaimana dia bilang, orang ini sekian lama dia ada sama kau, kau angkat dari lumpur yang kotor, kau didik sama dia, kau ajar sama dia, kau tinggalkan sama dia, kau berikan makan sama dia, kau didik ilmumu, kau kasih sama dia. Sekarang bagaimana? Saya bilang lihat saja tidak mau lihat. Itu manusia boceng. Tahu boceng? Boceng itu bocengli. Ya. Jadi jangan kau lihat orang itu akan susah. Bukan kita mendahului Tuhan. Memang orang yang tidak tahu terima kasih. Makanya senantiasa saya pakai bahasa Mandarin. Fan mian ucing. Ya. Tidak tahu terima kasih langsung balik muka. Fan mian itu balik muka. Ucing terima kasih. Jadi ini ajaran. Kita jadi manusia. Kita tahu berterima kasih. Kepada siapa? Kepada Dia. Yesus Kristus, ucapan syukur. Dan yang dikatakan di sini, ucap syukur atas apa? Kasih karunia Allah. Ya. Rasul Paulus katakan di dalam 2 Timotius 6 ayat pertama, coba kita lihat. 2 Timotius 6 ayatnya yang pertama. Ya. 2 Timotius 6 ayatnya yang pertama. Dikatakan di sini, agak cepat sedikit sayang. 2 Korintus 6 ayat pertama. Ya, 6 ayat pertama. Ya. 2 Korintus 6 ayatnya yang pertama. Di mana saya punya anak? Dokter Sabrina mana ya? Kok udah ada? Ya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima.
Kita telah menerima kasih karunia gift daripada Allah. Jangan kita sia-siakan. Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Korintus, ya, sebagai teman-teman sekerja. Rasul Paulus melayani kan ada teman, tidak mungkin dia sendiri, pasti ada teman. Ya, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan. Ya, saya menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Kita telah menerima kasih karunia Allah. Habis itu kita terima. Habis kita sudahnya kita tinggalkan. Ya. Memulai dengan roh dan kita akhirkan dengan daging. Jangan, tidak boleh. Kasih karunia yang kita dapat kita simpan baik-baik. Kita lakukan dengan setia. Tuhan nasihatkan kita seperti itu. Kalau kita mau di dalam dunia menerima janji Tuhan. Kalau kita mau jadi manusia, akhirnya kita menerima mahkota kemuliaan. Kasih karunia ini jangan kita sia-sia. Berapa banyak anak-anak Tuhan meninggalkan kasih karunia. Tuhan sudah ini. Dengan susah payah mereka mau menerima. Ya. Tapi mereka sudah mendapatkan segala semua. Mereka tinggalkan. Mereka abaikan. Sayang. Mereka tidak mengerti. Tapi Tuhan pesan kepada kita. Melalui orang yang bejat. Melalui orang yang ganas. Orang yang betul-betul jahat. Yaitu Rasul Paulus. Karena dia katakan, dulu saya ini ganas. Dulu saya ini jahat. Dia menasihatkan. Kasih karunia ini jangan kamu sia-siakan. Jadi saya pesan untuk diri saya. Yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Kasih karunia. Jangan kita sia-siakan. Pakai ini hidup. Ya. Kan itu pemberian. Tidak semua dikasih. Karena Tuhan tahu. Memang Tuhan bilang banyak yang dipanggil. Semua kita dipanggil. Tetapi sedikit yang dipilih. Kenapa yang dipilih? Karena Tuhan tahu hati orang ini. Orang ini bisa. Orang ini tidak bisa. Saya kalau melihat begitu. Oh, orang ini bisa. Bisa. Maka itu saya senantiasa saya ingatkan. Karena kadang kita manusia ini kan bisa jatuh. Daging kan. Jadi nasihat. Ayo, ayo, ayo. Tapi ada orang yang tidak bisa. Kalau sudah tidak bisa ya biarkan saja. Seperti apa Tuhan bilang. Anak gampang. Kalau anak gampang tidak mau ditegur lagi. Tegur daripada marah. Benar apa tidak? Tapi kalau kita mengasihi, kita tegur. Karena kita tahu. Jangan sampai kamu jatuh. Karena Tuhan katakan, orang yang benar saja hampir tidak diselamatkan. Apalagi kita yang suam-suam. Bapak Ibu. Sama-sama mari kita berdoa. Di tahun 2025 dan besok kita akan masuk 2026. Ya, kita jangan bikin jadi diri Kristen KTP. Kalau kita bikin diri Kristen KTP, kita tidak kuat menghadapi tantangan-tantangan ini, Bapak Ibu. Ya, Tuhan tidak akan memagari kita. Tuhan lepas kita seperti sapi liar. Tahu sapi liar, dilepas saja begitu mau lari kemana, mau lompat kemana. Tapi kalau Tuhan mau sini, kita di sini, kita dipagari. Mau kemana ada pagar jaga, mau di mana ada pagar jaga. Maka itu kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita sia-siakan. Ya, saya sudah hampir 30 tahun, saya ikut Tuhan. Saya merasakan kasih karunia daripada Tuhan saya jaga. Sampai orang bertanya kepada saya, kamu berani masih merokok? Tidak mau, saya bilang. Karena apa? Ya, saya merasa rokok itu enak, wangi. Tapi saya tahu satu kali saya isap rokok, habis sudah saya. One look,
Sudah wanda. Karena saya rasa kamu masih mau wedoan, nggak mau lagi. Sebab satu kali saya wedoan langsung habis. Kalau dulu masih manusia lama masih jujur, ya. Tapi kalau sekarang tidak, nehi. Kamu masih mau disko-disko lagi gini-gini dengan mabok-mabok, ya. Nggak mau, tidak mau. Satu kali saya mabuk habis. Jadi saya harus jaga. Tuhan pernah katakan kepada saya, kau pilih. Saya kasih sama kau gedung yang begini besar. Saya kasih sama kamu mobil yang mewah-mewah semua. Saya kasih kau helikopter. Saya kasih segala semua. Pernah saya dikasih satu penglihatan. Ya. Saya kasih sama kamu semua itu. Tetapi roh yang ada di dalam ini saya ambil. Kau pilih mana. Tetapi engkau punya gedung besar. Kau punya mobil mewah. Saya dapat itu di Perak Timur dulu. Kau udah punya pesawat. Tetapi roh yang ada ini saya angkat. Kau pilih mana. Saya pilih roh yang ada ini. Maka itu saya jaga sampai hari ini. Kalau tadi Alex saksi, saya juga begitu. Tidur. Mau lompat, ya mau lompat. Kita ini laki kalau kadang mau tidur, bukan mau cari macam-macam, kepingin omong-omong. Ya. Tapi Novi jangan omong, Pak Gembala juga begitu. Sama, satu merek. Ya. Kalau Novi ngepel di lantai 3, kalau Tante tidak. Keliling dapur. Ya. Saya sudah tidur dengan CCTV, saya sudah tidur kepingin. Mana istri kau udah ada? Nggak ada, dia lagi keliling dapur. Ya, masih lap dapur, masih lap kulkas, masih lap apa, sama, satu merek. Sampai saya pikir Tuhan ini bagaimana, mau marah sampai tidak marah. Sampai ini bengkak ini, barusan ini bengkak karena marah. Nggak tahan, tapi nggak tahan mau ambil telepon. Mau telepon begini. Sudah, bukan mau marah apa, sudah mandek, naik, tidur. Tapi karena waktu saya ambil ini, mau ambil ini telepon, saya jatuh. Ini bengkak, langsung mumbul. Ya, sama, satu merek. Saya pikir tadi saksi sama ya dengan saya ya. Memang guru kincing lari, murid kincing duduk. Betul apa tidak, saya tidak tahu. Ya, sama. Maka kita harus berubah. Kalau suami sudah omong macam begitu, suami dasarnya berubah. Jangan keras kepala terus, nanti kalau suaminya larinya leweng baru menyesal. Jangan bikin suami jatuh. Ada satu hamba Tuhan jatuh. Kenapa? Karena istri. Diomongi tidak mau, diomongi tidak minum. Karena dia tidak kuat dan dia punya power kuat dengan dagingnya, uangnya kuat. Dia kawin lagi. Baru kawin lagi istri ngomong. Pendeta begini. Dia omong, aku udah kuat di rumah. Ya, istri macam begini. Maka itu saya datang, saya tidak kuat, saya lari. Berangkat lagi dia. 1-2 hari lari karena tidak kuat. Alasan pergi kerja. Habis itu kemudian tidak kuat, kawin lagi. Baru istri mulai ngomong macam-macam. Salah siapa? Salah istri. Salah istri. Jadi kalau seumpama sudah macam begitu, jangan salahkan ini. Kita ini istri adalah penolong. Saya pikir-pikir betul juga. Betul itu. Ya, mau tidur kok sendiri. Saya ini setiap hari jam 6 sudah tidur sampai besok pagi. Istri saya tidur jam 12, saya tahu, oh ya dia sudah tidur. Ya sudah, tak 4 aja sudah sama saya, mau apa lagi sudah. Ya, ada kelemahan itu. Tapi ada kelebihan juga. Bukan Ibu Gembala tidak ada kelebihan, ada kelebihan. Ya. Kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Rasul Paulus katakan kepada Timotius di dalam ayat yang pertama. Pertama-tama aku menasihatkan kamu, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk apa? Semua orang. Ya. Dikatakan di sini ya.
ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku. Tadi itu bukan ayat 2 ayat 1 Ini ayat 12 ayat 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia, kepada Tuhan yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Rasul Paulus bilang, aku bersyukur kepada Dia. Dia itu apa? Huruf besar, kita lihat ini. Yang menguatkan aku. Saya kalau sudah tidak kuat, kudu lompat. Kudu sudah tidak tahan. Saya hanya ngomong begini sama Tuhan. Tuhan, kuatkan saya Tuhan. Mampukan saya Tuhan. Saya pernah saksi. Waktu saya kismin pada waktu itu. Ya. Kakak saya punya anak menikah di Jakarta. Kami ada 7 keluarga. Sebenarnya 8, mati 1. Ya. 6 itu sudah dibawakan sama kakak saya. Pergi semua ke Jakarta. Mereka tinggal di hotel. Karena ada anaknya menikah. Si anak buangan 1 Daud ini. Yaitu saya yang ada di sini. Ya, mereka abaikan, tidak ada harga seperti Raja Daud. Tiba-tiba ada telepon, Ruben telepon. Dari Yusuf itu 12 anak daripada Yakub itu ada Ruben. Ya, Ruben omong sama saya. Saya pakai nama dia Ruben. Aduh, katanya mereka lupa kepada engkau. 6 sudah di sana semua, saya dengar. Katanya lupa sama engkau. Diizinkan Tuhan lupa. Maka itu engkau disuruh datang ke Jakarta. Karena ada pesta. Engkau kan tidak punya uang. Langsung terang-terangan. Pergi minta sama pembantu di sana. Bekas dulu ex-bos. Tahu ex-bos? Bukan ex-pas, bukan. Bekas dari bos. Kau pergi minta pembantu di sana. Secara manusia sakit. Ya. Minta pembantu. Supaya pembantu kasih sama kau pesan tiket. Saya yang biasa tukang pesan-pesan orang, suruh pegawai saya atau siapa pesan tiket untuk ini. Suruh saya pikir, saya jawab apa sama mereka. Saya bilang, saya tidak bisa karena saya sangat sibuk. Sibuk apa? Saya lagi kumpul dengan orang-orang, mohon maaf. Zaman dulu itu orang-orang yang rambut-rambut keriting, anak-anak kapal yang di situ semua itu Tuhan izinkan mereka proses sama saya. Saya lagi kumpul dengan mereka, saya hanya menghibur diri. Saya lagi sibuk. Sibuk apa? Di situ saya nangis. Nangis karena saya mengerti firman Tuhan. Tuhan tolong kuatkan saya Tuhan. Kuatkan saya Tuhan. Aku dah mampu Tuhan. Penghinaan demi penghinaan yang begitu luar biasa. Aku dah mampu. Saya tahu saya diproses. Saya tidak kuat. Daging ini tidak kuat. Tapi saya bilang Tuhan tolong mampukan saya. Dia akan katakan sini. Yang menguatkan aku, kata Rasul Paulus. Tuhan kuatkan saya, Tuhan kuatkan saya. Istri saya tahu, dia diam. Kadang saya tidak omong. Ya, Tuhan kuatkan saya. Mau minta tolong siapa lagi yang untuk kasih kuat? Mau minta tolong siapa yang harus menolong saya lagi? Hanya Tuhan saja yang sanggup memberikan kekuatan. Hanya Tuhan saja yang sanggup untuk menolong. Yang menguatkan aku yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Ya. Tuhan tolong kuatkan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau Bapak Ibu mengalami tantangan-tantangan yang memang Tuhan sudah izinkan. Karena Bapak Ibu lagi diizinkan diproses. Orang kan mau naik tingkat itu kan harus proses. Orang mau mendapatkan S1, S2, S3, S-lilin dan seterusnya kan harus diproses. Ya. Ada orang yang diproses juga karena diizinkan karena dosa ada. Tapi ada juga yang diproses seperti Yusuf diproses. Minta kekuatan Tuhan terus. Tuhan kuatkan saya, kuatkan saya. Saya senantiasa, saya tahu itu.
Maka itu sampai hari ini, kalau saya sudah menghadapi tantangan-tantangan, ya, karena puji Tuhan, karena itu seizin Tuhan, Tuhan baik, saya diizinkan, saya bisa lalui, saya bisa lalui, saya bisa lalui, saya bisa lalui. Ya sudah. Kadang kalau saya tidak bisa lalui, saya bilang tolong Tuhan, aku udah kuat Tuhan. Aku udah kuat. Tapi kalau sekarang saya menghadapi persoalan, saya langsung periksa diri. Tuhan, dosa ini Tuhan. Ya, kalau dosa ampun saya Tuhan. Tuhan, ini proses, kuatkan saya Tuhan. Karena saya mau naik tingkat lagi Tuhan. Ini proses, saya mau naik tingkat lagi. Dikatakan di sini, ya, karena ia menganggap aku setia. Ya, karena Tuhan menganggap Rasul Paulus ini setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Tuhan melihat Rasul Paulus ini setia dan Tuhan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Karena apa? Karena kesetiaan. Tuhan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Rasul Paulus berkata, saya baca ulang. Karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan. Ya. Karena ia menganggap aku setia. Siapa yang ia? Huruf besar Tuhan. Tuhan tahu kita ini setia apa tidak. Menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Dua hari yang lalu, Tuhan tahu saya punya hati. Tuhan bilang tanggal 2 sudah mulai pelayanannya. Pergi lagi kasih makan orang ya. Dan engkau berdiri sendiri. Engkau sendiri yang buka sendiri. Tanggal 3 sudah mulai ya. Minggu depannya lagi tahun 2026 mulai lagi ya. Tuhan masih percaya sama saya. Siap Tuhan. Saya bilang siap Tuhan. Tuhan percaya. Kalau Tuhan sudah percaya sama kita, Tuhan sudah jaga sama kita. Tuhan sudah kirim pendamping-pendamping. Ada sama kita. Saya bilang siap Tuhan. Dah tahu Andre sudah ngomong. Bapak, aku mau berlibur dulu. Mau honeymoon. Honeymoon kemana nyo? Saya bilang gitu. Ke Jogja katanya. Ya wis pergi udah. Memang Tuhan tidak suruh dia. Tuhan bilang kau yang pergi. Jadi di bakti luhur nanti saya yang berdiri. Tahun 2026 kita mau mulai. Tuhan kami serahkan. Nanti hari Sabtu. Tuhan, karena Tuhan percaya kesetiaan ini. Ya saya jalankan. Dan kalau kita setia ada pengikut-pengikutnya sudah enteng. Dan Tuhan bukakan semua. Baik Tuhan siap. Saya ngomong kepada istri saya. Makanya tadi saya bilang ayo tarik persembahan 2 kali. Besok tarik 2 kali. Untuk apa? Untuk mereka. Ya, kalau Bapak Ibu bilang, eman. Saya saksi kepada Bapak Ibu. Saya tadi tidak pernah berpikir. Renang. Ada teman saya yang lama tidak pernah renang. Dia yang senantiasa suplai biskuit. Waktu sedang renang, dia ngomong, bagaimana Bapak Gembala, apa kabar Bapak Gembala? Ya baik-baik, pelayanan masih. Saya diperintah Tuhan, jalan mulai tanggal 2 saya bilang. Dia bilang enak ya, engkau bisa diomongi Tuhan, saya ini tidak bisa. Karena dia punya agama 2, agama leluhur masih agama ini. Bininya agama ikut Tuhan Yesus yang dia masih leluhur. Tapi dia masih percaya sama saya. Kapan pergi bisa doakan mama saya? Dia bilang, mamanya sudah umur 98. Saya bilang kita cari waktu. Kita cari waktu. Ya. Karena dia di Sidoarjo. Kita cari waktu. Pada waktu saya putar begitu Tuhan bilang jangan cari waktu sekarang ini. Ambil keputusan. Saya langsung ngomong. Tuhan bilang sekarang ini. Kita mandi dulu selesai kita pergi. Oke. Baik dia bilang. Sana Tuhan bukakan sama saya. Ternyata waktu kami pergi ke sana, dia bilang kita makan dulu Bapak Pendeta. Ya, makan dulu. Saya bilang saya sudah makan. Tadi saudara Alek bilang, masih begini-begini, makannya kalah orang kaya. Saya punya makan ini ikan yang saya makan ikan Napoleon. Ya,
ikan Napoleon, nggak tahu dari mana. Orang baru bilang ikan Napoleon mahal, tapi saya bisa dapat ikan Napoleon, orang bisa kasih ikan Napoleon. Ya, tapi pada waktu saya bilang, saya sudah makan, saya bilang, ya makan lagi. Dia bilang, makan lagi. Ya sudah, karena engkau menghargai saya, engkau memberkati saya baik. Ya saya olahraga dulu, saya kasih lapar lagi. Saya jalan di air, jalan di air, jalan di air. Kan saya lapar. Sudah makan kenyang, Ibu Gembala sudah bikin ikan kerapu hitam. Ada ikan kerapu hitam, kalau Pak Toga Sirait bilang, wah enak itu. Ikan kerapu hitam yang dari Papua. Ibu Gembala sudah bikin dari kepalanya. Novi, saya bilang Novi, kamu kalau dapat ikan kerapu Novi, paling kau simpan itu kulkas sampai dia jadi busuk. Ya, Ibu Gembala bikin ikan kerapu hitam. Pak Toga Sirait makan ikan kerapu hitam. Dari mana saya ini bisa makan ikan kerapu hitam? Harga begitu mahal. Dari mana saya bisa makan ini Napoleon? Napoleon ini dari mana? Saya bilang, saya tunggu, saya sudah makan. Dia bilang makan lagi. Kalau kau bilang makan lagi, baik. Saya jalan di air, saya angkat badan. Semua sampai perut saya sekarang ini. Kita lihat ini. Kecil kan? Dia punya perut besar. Saya jalan, habis saya jalan, selesai semua. Oke, kita berangkat, makan. Habis makan dia pesan babi segala semua. Saya bilang kamu bungkus bawa pulang. Karena mamamu sudah umur 98, saudara-saudaranya saudara. Sampai di sana Bapak Ibu saya kaget. Saya pernah ke pabriknya satu kali. Dan dia katakan sepi Pak. Pabrik ini sepi Pak. Sepi dia bilang. Tapi barusan ini saya bilang kamu kirim biskuit dulu. Dia bilang tidak bisa Pak karena kita ada kerjaan. Kerjaan apa? Ada kerjaan orang. Ya saya bilang kirim 55 dulu. Kamu lihat oh ini orang sudah teriak semua. Ini mak-mak yang ada mana biskuit. Saya bilang berteriak sendiri. Tuhan jamah orang ini punya hati. Ternyata Bapak Ibu. Waktu saya pergi sana doa sama dia. Dia bawa sama saya di kantor Bapak Ibu. Selesai saya bilang mana kau punya pabrik. Saya habis doa mamanya. Mana kau punya pabrik. Dia buka dia punya pabrik. Itu dari ujung 12.500 meter persegi. Di jalan besar Jalan Jenggolo. Tahu Jalan Jenggolo, jalan besar itu. Di pinggir jalan 12.500 meter persegi. Saya masuk di sana itu biskuit semua. Loh kau bilang biskuit tidak ada. Dia bilang Bapak Gembala. Dia bilang saya ini tidak ada order. Kami punya tidak ada. Saya ketemu orang Gajah. Grup dari kapal api. Pesan kepada saya. Ya, bulan 2 ini harus bisa buat sebanyak 160.000 dos. Satu dos begini bikin 160, bukan dos loh ya, 160.000 dos. Jadi bagaimana? Bapak Gembala tolong berdoa dulu. Ya, saya masuk ke dalam, saya pegang ini. Saya hanya pegang Yosua 1 ayat 3. Di mana engkau injak, di situ jadi berkat. Di mana engkau injak, di situ jadi berkat. Betul, Yosua 1 ayat 3, betul. Saya hanya pegang. Coba keluarkan Yosua 1, jangan sampai saya salah. Ya, Yosua 1 ayat 3. Di mana di situ kau injak, di situ. Saya berdoa. Saya berusaha seperti orang Majus. Saya tidak mau seperti Herodes motivasi. Saya tidak mau. Saya bilang Tuhan. Engkau lihat orang ini Tuhan. Orang ini orang rendah hati, orang baik. Bicaranya rendah hati. Terus dia dengan saya, dia naik mobil Alphard. Sama-sama kita orang dua. Andre mau ikut, saya bilang sudah Andre. Kamu tidak usah ikut, Tuhan bilang tidak usah Andre biar saja. Pulang sudah. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepada kamu seperti yang ku janjikan kepadamu. Saya masuk ke dalam, saya doakan. Pak, ini mesin ini saya mau jual. Saya mau ganti yang besar. Karena kami dapat lagi order barusan ini Pak.
ya dalam 3 tahun. Ya, berapa bulan harus sekian puluh banyak, sekian puluh ratusan ribu dos, ratusan puluh ribu dos. Karena orang ini dia order seluruh Indonesia, bahkan dikirim ke luar negeri, minta dia yang order. Saya hanya ngomong apa sama dia tadi? Karena biskuitmu kau kasih kepada pemulung, ke biskuitmu kepada orang susah, biskuitmu saya putar, kau lihat ini saya bilang. Jadi Tuhan tidak pernah berhutang kepada kamu. Tadi saya berpikir 1 kali saja saya mau tarik persembahan. Ya, tapi Tuhan bilang tarik. Makanya saya bilang Bapak Ibu kalau memberikan persembahan, ya bukan untuk kami. Berikan persembahan coba belajar yang tulus. Benar loh Bapak Ibu. Saya selama 5 tahun saya melayani. Saya melihat itu Tuhan buka jalan. Kalau dulu kami setengah mati. Tapi mulai saya melayani, Tuhan buka jalan yang tidak pernah saya pikir itu Tuhan buat. Maka saya bilang yang bekerja. Jangan punya motivasi seperti Herodes. Tapi Bapak Ibu, saya melihat, saya masuk ke dalam, waduh order sekian banyak, saya lupa. Sebenarnya saya harus ambil berapa dos. Saya bilang saya ambil bawa pulang dulu di sini. Ya, saya lupa. Cuma saya doa. Tuhan, dia hanya begini. Orang pakai celana pendek, sederhana sekali. Saya tidak foto. Coba kalau saya bawa Alex sudah pasti cepret semua di foto. Ya, seluruh yang ada di dalam. Tuhan bilang, aku percaya engkau. Tuhan percaya saya melayani. Yang mendukung juga Tuhan tidak pernah tolong. Saya saksi, Bapak Ibu. Kami di sini ada 1 orang yang Tuhan pakai jadi donatur. Mungkin Bapak Ibu tahu. Ya, bukan jemaat. Jemaat ada 1-2 yang Tuhan pakai. Ya, ada 1 donatur. Dia pekerja. Dia jalankan. Bapak Ibu tahu. Sekarang dia apa? Pengusaha batu bara terbesar. Dan orangnya tidak pernah berbicara. Anaknya masih muda. Dan pernah dia berkata kepada saya, Su, bolehkah saya ikut ambil bagian, Su? Dia lakukan. Bolehkah saya ikut ambil bagian? Saya bilang kalau kau mau ambil bagian silakan. Ya. Dan sampai hari ini dia lakukan. Dan saya coba tanya sama dia dan dia tidak mau banyak bicara. Karena banyak orang kalau sebagai donatur banyak bicara, banyak omong, nanti ikut cawe-cawe. Dia tidak mau. Ya. Tapi saya bilang tolong kau berikan saya kekuatan. Sekarang bagaimana? Apakah kau masih kerja orang? Tidak, dia bilang. Saya sekarang sudah kerja sendiri, dia bilang. Dia seorang pengusaha batu bara besar. Tuhan pakai masih muda. Dan pernah datang 1 kali ke sini dari Jakarta. Tuhan suruh sama dia, engkau datang ke Surabaya. Saya bilang untuk apa kau datang? Tidak tahu saya disuruh. Datang selesai dia pulang. Nah disinilah Bapak Ibu. Karena apa? Pelayanan ini Tuhan percayakan kepada kita. Saya ajak kepada Bapak Ibu. Ada orang yang sombong, dia tanya, itu Pak Herman punya pelayanan masih jalan enggak? Itu sombongnya orang itu. Masih jalan enggak pelayanan? Ya jalanlah. Tuhan punya pelayanan. Mana mau tidak jalan? Ini freezer sudah habis. Tinggal 4 bal saja. Saya bilang sama Ibu Andreas, bagaimana Bu Andreas? 4 bal ini bagaimana? Nanti hari Sabtu, siapa yang kerja? Kasih Ibu Kris semua, dia bilang. Iya, saya bilang, siap. Ibu Kris bilang, Bu Andreas jangan, Bu Andreas jangan. Tapi kan Tuhan yang suruh, kasih Bu Kris 4 bal. Habis sudah tidak ada lagi, tapi saya percaya Tuhan. Maka itu dikatakan di sini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan.
Aku yang tadinya seorang ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Bukan hanya pelayanan memberikan makan kepada orang, pelayanan untuk menasihatikan Bapak Ibu. Saya tidak pernah berbicara lucu-lucu, tapi saya berbicara kisah nyata. Apa yang saya dapatkan kepada Bapak Ibu, saya bagikan. Ya, saya kepingin. Saya sudah hitung 1 tahun ini Tuhan kasih sama saya 1,5 miliar. Saya kepingin itu Tuhan kasih Mama Dope juga 1,5 miliar. Tidak usah 1,5 miliar, 1 miliar saja Tuhan. Tidak usah 500 juta saja Tuhan. Kasih sama Ina. Tuhan kasih Devina Tuhan. Ya, 1 miliar saja. Tuhan bilang jangan. Kalau kau kasih sama Devina 1 miliar, dia sudah tidak mau lihat lagi sama kamu. Jangan. Ya, berapa Tuhan? 100 juta saja. Tidak, saya bilang Tuhan, Devina orangnya begini. Imut-imut katanya Ibu Retno. Ya. Tuhan bisa buat. Coba bayangkan. 1,5 miliar. Belum dihitung. Alex, saya kepingin kau harus semangat, Alex. Ya. Engkau harus semangat. Sini Alex. Kamu kan orang accounting. Saya suruh sama Andre, sama Kesia. Kes, idong. Ya. Belum tutup Desember, Alex. Berapa ini, Alex? 1,2 miliar 203. Belum tutup Desember. Saya kepingin semua ini jemaat. Saya kepingin semua jemaat ini. Lubuk hati loh saya ngomong. Jangan Bapak Ibu bilang, dah mungkin. Saya kepingin. Kita bukan omong uang. Tapi karena Tuhan percayakan kita. Karena Tuhan tahu kita setia. Setia dari awal. Bukan hanya mau macam itu udah ketemu lari. Tidak. Kita setia dari awal. Ya. Lakukan ini. Kita semua yang ada. Masa Bapak dipercayakan. Anaknya tidak. Iya kan? Coba bayangkan. Dulu saya agak miris sedikit. Alex bilang saya 500 juta. Tuhan kasih. Saya minta sama Tuhan 100 juta 1 bulan. 1 bulan 100 juta berarti 1,2. Saya tidak tahu Tuhan sudah kasih apa tidak, dia belum omong sama saya. Nanti saya bisik sama dia. Ya. Tapi Tuhan berikan. Karena apa? Tuhan percaya sama saya. Pelayanan ini. Saya kepingin Bapak Ibu. Untuk siapa? Untuk jemaat. Untuk Pak Agus Santoso. Saya kepingin Pak Agus Santoso dalam nama Yesus. Ya. Saya kepingin Cifung dalam nama Yesus. Saya kepingin Ivon. Saya kepingin semua. Tuhan percayakan. Dapat habis. Pak, kenapa bocor Pak ya? Tidak. Karena harus terus. Tadi teman saya ngomong begini. Pak, beras habis Pak ya katanya. Saya bilang sudah diambil sama Mam Dope semua. Mam Dope siapa dia bilang? Ini Mam Dope orang Sabu. Ya, baik Pak ya, doakan ya. Dia bisik sama dia punya ini. Kirimkan beras sekian banyak. Ya. Kan kepercayaan. Apa saya yang makan itu beras semua? Tidak. Saya punya anak-anak yang saya perhatikan. Saya kepingin Tuhan pakai Mama Dope. Saya Tuhan pakai Lindung. Saya kepingin Tuhan pakai Hendrik. Saya kepingin pakai Josia. Saya kepingin Tuhan pakai David. Semua. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan percayakan pelayanan kita. Kita lakukan dengan setia, dia katakan.
Kita lakukan dengan setia. Jalankan dengan setia. Memang setia itu udah enak. Berbicara tentang berkat dan kutuk. Pada waktu Musa membawa bangsa Israel keluar dari Israel, Mesir pergi ke Kanaan. Di dalam perjalanan Tuhan berkata, Ulangan 28 ayat pertama, berkat dan kutuk. Kalau engkau dengar baik-baik dan kau lakukan dengan setia, Tuhan bilang, Tuhan akan jadikan engkau kepala, bukan ekor. Ini ayatnya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada dino iki, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ya, Tuhan ajarkan seperti itu. Tapi banyak kita kalau diomongin kan tidak mau. Sini keluar, sini keluar. Coba masuk sedikit apa ini baik. Ini sini keluar, persis isap rokok. Isap dari sini, keluarnya di sini asapnya. Ini masuk, ini keluar sini. Direnungkan dan dilakukan. Tapi kebanyakan banyak kita anak-anak Tuhan. Ayat 15. Dia katakan di dalam ayatnya yang 15, dia katakan di sini. Ya. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintahnya dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada dino ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Bapak, Ibu, saya kepingin Tuhan, tolong Tuhan. 2026 anak-anak saya ini Tuhan. Jangan sampai kalau kau angkat mereka, mereka mendanga, mereka lupa daratan, jangan ojo dikei Tuhan. Tapi kalau anak-anak ini dorang tetap punya satu kerendahan hati, culno Tuhan, kasihkan kepada mereka Tuhan. Tapi kalau mereka mendapatkan, mereka angkat, mereka punya kepala, mereka lupa semua dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Jangan Tuhan, ya. Saya kan senantiasa berbicara. Saudara Andre mau diangkat jadi pendeta. Teman saya katakan, Pak, jangan sampai dia diangkat jadi pendeta, dia jadi gembala, nanti kasih karunia Tuhan yang ada sama dia hilang. Kenapa? Kesombongan. Ya. Lebih baik biar dulu dia dibawa, Bapak pegang dulu, Bapak kendalikan dia, masih terlalu muda. Untung dia tidak berontak. Langsung teman saya ngomong. Istrinya ngomong, Tuhan pakai istrinya. Pada waktu itu saya pikir kasih. Jangan Pak. Anak itu boleh Pak. Tapi jangan sampai Bapak kasih sama dia duduk jadi gembala. Ya. Nanti dia jadi dakaruan Pak. Dia diundang kiri, dia diundang kanan, dia diundang kiri. Tadi dia sudah lapor sama saya. Papa minggu depan saya mau bawa anak kaum muda semua. Mau kemana? Mau ke Hong Kong. Dengar baik-baik. Ya, mau pergi jalan-jalan. Kemana? Dia ada khotbah. Saya bilang, kenapa gereja kau kosongkan? Masih ada orang tua, masih ada gembala yang bisa bicara. Dan supaya anak-anak bisa semangat kembali. Ya baik, saya lihat. Yang kedua, Tuhan ajarkan. Apa yang dikatakan di dalam ayat 13? Aku yang tadinya seorang penghujat, dan seorang penganiaya, dan seorang yang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu dari luar iman. Rasul Paulus mengaku bahwa dia ini dulu ini tidak gena. Tadinya seorang penghujat, dia suka menghujat tentang Yesus. Dan seorang penganiaya, suka menganiaya orang-orang jalan Kristus. Dan seorang yang ganas, geram. Tetapi aku telah dikasihaninya. Tuhan mengasihani itu dia. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Rasul Paulus yang dulu jahat. Jadi kita ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan kita putus asa. Kalau kita punya anak tidak bisa diomongi, jangan langsung mau bilang, "Wosemsenham."
bahasa Hong Kong bilang Semham itu putus asa. Saya punya anak, saya putus asa, saya lihat. Tidak bisa diomongi, keras kepala, tidak bisa diomongi. Saya putus asa, jangan. Tuhan sanggup untuk merubah. Ada berapa banyak orang-orang tua putus asa melihat anaknya. Anaknya tidak bisa diomongi. Tadi saudara Alex saksi dia punya anak yang kedua. Tapi dengan dia punya iman, dia percaya sampai orang katakan, Bapak pendeta, Bapak bisa khotbah di sini. Sabar Pak, jangan omong dulu khotbah, jangan omong dulu yang lain. Jadi kalau kita punya anak, tidak bisa diomongi, keras kepala, kepala batu, diomongi lawan, keluar satu kata. Kita omong satu kata, dia keluar 20 kata. Jangan kita putus asa. Berdoa tengah malam. Ya, saya ingat apa yang dikatakan anak-anak Tuhan. Malam itu banyak orang tidur. Cinyo tidur, Cicu tidur, semua. Ani Lope tidur, semua. Kita tengah malam, kita bangun, kita berdoa. Tuhan dengar sendiri. Ya, kita berdoa. Tuhan tolong. Macam sekarang contoh Agus Santoso berdoa tentang siapa? Anaknya. Tuhan tolong anak saya. Tengah malam bangun. Jangan rame-rame. Bukan bilang Tuhan tidak bisa terima bayar. Tengah malam kita datang. Doa. Saya rubah. Saya berdoa. Tuhan, Andre sampai sekarang belum punya pacar. Tolong Tuhan. Saya dengar orang bilang, jam 12 ke atas engkau doa. Tolong Tuhan, Andre belum punya pacar, Tahun ini dia sudah menikah. Saya berdoa lagi, Tuhan tolong, Kesia belum punya pacar. Ya, tolong Tuhan, kasihkan pacar yang baik. Makanya saya bilang sama tadi pagi, nanti kita akan berangkat ke Tanggul. Saya mau pergi lihat, periksa dulu, inspeksi ke sana. Ya, tolong Tuhan, Tuhan jawab. Bangun tengah malam, jangan tengah malam kita mabok minum bir, habis itu ketiduran sampai pagi. Jangan, bangun tengah malam berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong, tanya Ibu Gembala, setiap malam saya bangun. Saya putar lagu Bapak Ibu lihat di Aksi Peduli. Jam 2 malam saya isi lagu di situ. Saya dengar lagu dan saya berdoa. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bangun tengah malam berdoa. Berdoa sama Tuhan. Tuhan jawab semua satu persatu. Tapi hati kita ini harus benar sama Tuhan. Ya, kita berusaha seperti orang Majus, jangan seperti Herodes. Datang sama Tuhan dengan punya tujuan yang salah. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Ya, kita punya pergumulan apa? Bangun tengah malam. Tapi periksa diri dulu. Kalau ini hatinya masih kotor, mulutnya masih kotor, kita doa plafon. Tapi kita usaha genakan ini, kita berdoa. Saya belum Tuhan jawab satu istri saya. Tuhan tolong. Jam 6 saya tidur, saya kepingin istri saya ada di samping. Belum bisa, masih tetap jam 12. Ya, itu saya berdoa. Tapi yang lain Tuhan jawab semua. Ya, Rasul Paulus yang begitu jahat Tuhan jawab. Bapak Ibu pasti diantaranya pasti ada yang saat ini sedang gemas. Anak saya model macam begitu, gemas. Anak cucu saya model macam begini, gemas saya. Ini suami saya, istri saya. Sudah, kita tidak usah pakai kekuatan. Pakai doa dengan Tuhan. Minta sama Tuhan. Besok pagi ada perjamuan kudus, Bapak Ibu. Ya, hari yang pertama. Jangan datang terlambat. Datang ke sini. Siapa yang duluan datang masuk? Ya, saya akan doakan. Siapa yang duluan injak ke sini? Saya sudah ada. Saya akan doakan. Ya, supaya Tuhan buka jalan. Saya bilang Tuhan, transferkan. Ya, transferkan saya bilang Tuhan. Apa yang ada ini transferkan. Bapak Ibu, memang hidup ini di luar ini tidak enak Pak.
susah. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya tidak perpanjang, saya tahu Bapak Ibu lapar, tapi habis ini selesai di belakang Bapak Ibu boleh duduk dengan tenang, makan dengan tenang, ya. Jam 10, 11 sudah boleh pulang, besok jam 6 kita beribadah lagi. Ada perjamuan kudus di depan. Ya, jadi saya rasa sekian Bapak Ibu, inilah berupa nasihat yang Tuhan titipkan kepada saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mau dengar, ingat ya, Ulangan 28 ayat 15 itu Bapak Ibu dapat. Tapi kalau Bapak Ibu dengar, ya sudah. Jadi Bapak Ibu jangan teriak, kenapa begini, kenapa begini. Salah Bapak Ibu sendiri. Tapi kalau Bapak Ibu mau sungguh-sungguh carikan Tuhan, dengar baik-baik dan lakukan, Bapak Ibu yang untung sendiri. Ya, jadi saya rasa sekian. Mari saya minta pemusik.